Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Bang Indro. Pagi. Masya Allah. Terima kasih, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan rahmat beserta hidayahnya, sehingga pada siang ini tapi berasa masih pagi, semangatnya luar biasa. Kemudian salawat beriring salam buat baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita di sini sudah siang, jadi kita to the point saja. Salam hormat tadi sudah dititipkan di pembawa acara dan sebagainya. Pelatihan tematik poligon pertanian judulnya. Nanti ada beberapa materi turunannya. Salah satunya tadi buat biosaka dan trichoderma. Oke. Sebelum kita lanjutkan, saya dulu 13 tahun menjadi penyuluh pertanian di BPP Rimau Bintang sejak 2007 sampai 2021 ya, 2020-an lah. Kemudian saya dipindahkan di BPP Bangko ini. BPP Bangko ya, bukan Batu Ampar ya. BPP Bangko tapi Kecamatan Batu Ampar, tepatnya di Desa Bentayan Baru. Jadi meskipun saya sudah beberapa tahun di Bentayan Baru, tapi saya baru pagi ini Pak kenal petani saya sendiri Pak. Jadi ini petani-petani saya itu 2, 3, 4, 5 sama ibu ini sudah kenal, tapi bukan dari petani ya. Walaupun dia punya ternak jangkrik di rumah, tapi bukan kenalnya karena jangkrik, karena sering belanja di pasar. Karena rumah saya tinggal di Pasar Rabu Tanah Merah, tepatnya di Pekan ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau main ke pasar, main ke rumah maksudnya, itu tepatnya di pasar. Kalau mau belanja silahkan. Banyak teman-teman di Bentayan Baru kemarin ada yang pesta, ini sambil promo ya Pak ya. Sambil promo datang ke rumah belanja untuk peralatan pestanya. Itu sedikit tentang saya. Kalau perkenalan tadi sudah disampaikan Bang Indro. Nah, kemudian inilah materi kita pada hari ini, karena tadi disinggung masalah geospasial lahan. Nah, geospasial lahan ini sudah berjalan di di Kementerian Pertanian ini, termasuk di Dinas Pertanian Kabupaten Oka Hilir, dan di wilayah binaan kita masing-masing itu sudah sudah didaftarkan lahan masing-masing sesuai dengan wilayah masing-masing penyuluh pertaniannya. Geospasial lahan ini viralnya, ini kalau bahasa viral itu viralnya itu sejak tahun 2017. Kalau tidak salah kemarin kita mendapat khusus pengukuran lahan untuk se-Kabupaten Okan Hilir kalau nggak salah waktu itu, oleh tim dari pengukurnya dari UNRI bekerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya untuk menentukan luas lahan baku yang ada tersebar di Kabupaten Okan Hilir itu sendiri. Nah, turunnya lagi dari Kementerian Pertanian itu membuat suatu aplikasi yang namanya Poligon. Ini Poligon, bukan merek sepeda ya. Poligon itu merupakan sistem digitasi ya, yang bisa untuk mengukur suatu kondisi lahan, terutama di lahan pertanian Bapak Ibu, yang sudah terintegrasi dengan tadi simultan yang disampaikan Bang Indro. Jadi di sini data yang akan kita poligonkan ini sudah terkoneksi dengan simultan. Nah, ini ada aplikasi tersendiri dia, Poligon. Tetapi mempoligon ini tidak sembarang karena dia sudah terintegrasi dengan simultan. Nah, jadi mungkin saya tidak banyak ke Poligon karena Poligon sudah disampaikan Bang Indro tadi. Tapi lebih dari persiapan untuk melakukan Poligon itu sendiri. Nah, apa saja? Ini tadi yang Poligon terintegrasi dengan simultan. Karena lahan pertanian yang ada sekarang itu, kemudian kelompok taninya itu harus sudah ada. Nah, ini dia mekanismenya. Pertama, kelompok tani. Nah, hari ini ada masih yang belum terbentuk kelompok tani. Salah satunya Bentayan Baru yang hadir hari ini. Jadi kalau nanya udah terbentuk kelompok belum, saya akui itu karena betul ya Pak ya? Baru hari ini saya jumpa, karena komunikasi kita sudah lama, tapi melalui handphone ya Pak. Kemudian kelompok tani itu harus ada terbentuk dulu, baru bisa melakukan poligon. Nah, nanti kita uraikan satu persatu mulai dari kelompok tani. Bagaimana tata cara pembentukan kelompok tani dan sebagainya. Yang kedua itu mekanismenya adalah daftar simultan. Ini wajib nih simultan. Karena suatu kelompok tani itu
tidak diakui keberadaannya jika tidak terdaftar di Simlutan. Nah, yang sering terjadi adalah kelompok tani yang yang aspirasi ya. Kalau sekarang bukan aspirasi, namanya apa namanya itu? Pokir. Nah, itu yang banyak terjadi, Pak. Dan menjadi dilema bagi kami, Bu. Bagi kami di lapangan. Kami dituntut untuk mengasisikan kelompok tani, sementara kelompok tani titipan. Nah, ini yang perlu kita luruskan, yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, jangan sampai kita bermain di sana, walaupun itu nanti penekanan dari pihak politik, ya. Kemudian sudah didaftar ke Simlutan, kelompok tani kita, barulah kita melakukan dokumentasi. Dokumentasi melalui aplikasi ada dua, yang pertama Open Camera, yang keduanya Temestem Kamera. Nah, nanti kita lihat bagaimana aplikasinya. Kemudian barulah kita melakukan poligon. Setelah mengambil titik koordinat beberapa titik, 4 kalau minimal, banyak lebih bagus. Kita lakukan poligon di dalam suatu aplikasi namanya e-reporting. Nanti kita lihat. Kemudian barulah hasil. Hasil ini adalah tuntutan dari suatu evaluasi kegiatan kelompok tani yang menerima ataupun akan menerima suatu bantuan yang sering kita sebut dengan CPCL, calon petani, calon lokasi. Oke, kita lanjut satu persatu. Nah, ini kelompok tani. Mengapa saya singgung dari kelompok tani di sini? Karena masih banyak dari kita kelompok tani yang sudah terbentuk atau yang belum terbentuk, belum memiliki legalitas. Nah, kelompok tani itu sendiri merupakan suatu organisasi non formal, ya Bapak Ibu, yang dibentuk atas dasar kesamaan. Nih seperti ini. Minimal anggota itu antara 20 sampai 25 orang atau disesuaikan. Nah, yang mengiru ya, ini disesuaikan kan, karena kelompok ternak mungkin bisa di bawah itu ya, kelompok ternak atau apa. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena kelompok tani itu sendiri walaupun non formal tapi ada undang-undangnya, Pak. Keputusan Kementerian Pertanian 2006 kalau nggak salah. Oke, jadi kelompok tani itu harus sudah terbentuk untuk melakukan poligon tadi. Harus sudah terdaftar di Simlutan dengan catatan kelompok tani sudah memiliki legalitas. Minimal ada 3, maksimal ada 5. Apa saja itu? Yang pertama adalah pembentukan kelompok tani harus sudah memiliki berita acara pembentukan. Ya, berita acara, Bu. Pak, pada hari ini kita bentuk kelompok tani, namanya apa? Ya kan, siapa ketua, sekretaris dan bendahara, dan anggota ditandatangani oleh penyuluh pertanian dan aparat desa. Nah, yang wajib di sini adalah harus diketahui penyuluh pertanian. Jadi kami pernah melihat satu kasus di beberapa desa yang aspirasi itu penyuluh pertanian tidak menandatangani. Bahkan ada tanda tangan yang dipiktifkan. Nah, ini. Jadi hati-hati, kelompok tani yang ingin membentuk kelompok tani itu harus betul-betul dibentuk berdasarkan musyawarah dan dihadiri penyuluh pertanian dan ada berita acaranya. Ya, itu satu. Nanti dihafal Pak ya, karena saya ada bawa ada bawa bonus, nanti saya tanya satu persatu. Nanti kalau bisa menjawab saya kasih hadiah. Kemudian yang kedua, legalitas yang kedua, kelompok tani harus memiliki surat keputusan dari pemerintah setempat, desa minimal, yaitu SK pengukuhan namanya. Itu yang kedua, itu dikeluarkan oleh pihak desa atau pamong desa atau kelurahan setingkatnya. Itu yang kedua, berdasarkan hasil musyawarah juga, rujukannya ke sana. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah terdaftar di Simlutan. Kaitannya lagi ke Simlutan, karena sekarang memang wajib Simlutan. Itu Simlutan sekarang adalah salah satu legalitas termasuk, karena tanpa terdaftar di Simlutan, kelompok tani tidak diakui. Kemudian selanjutnya surat keterangan dari dari dinas terkait atau instansi terkait, dan yang kelima adalah akta notaris jika diperlukan. Jadi yang 3 ini pokok tadi. Berita acara, SK dari desa, kemudian apa lagi Pak? Simlutan. Nah, baru yang kedua ini tidak begitu wajib, tapi bagi kelompok yang maju itu semuanya sudah ada. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan kira-kira? Atau saya yang bertanya nanti saya kasih hadiah?
Mau tanya apa yang dimaksud dengan data spesial lahan yang disampaikan Bang Indro tadi? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Singkat saja. Data yang Oke, Bu, dari mana, Bu? Sungai Sialang. Sungai Sialang. Data yang di apa tadi? Yang diukur pakai apa? Fokus kamera yang diapain oleh PPR supaya kita tahu luas lahan. Oke, siap. Oke, ini Bu ya. Ini bukan apa namanya, bukan endorse ya, tapi hadiah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini sampai mana dah? Kelompok tani. Jadi kelompok tani tadi sudah mengerti ya Bu ya. Jadi bapak-bapak yang baru terbentuk kelompok tani yang dari Bentayan baru, insya Allah nanti Pak kami akan selalu melakukan pendampingan, terutama dalam hal pembentukan kelompok tani dan pembinaan di lapangan, dan undang kami Pak, sampaikan ke kami kapan waktunya Bapak bisa mengundang kami. Kami siap insya Allah. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nih daftar simulutan tadi. Daftar simulutan ini Bapak Ibu sudah terbentuk kelompok tani dengan 5 syarat administrasi legalitas tadi. Syarat-syarat dalam hal mendaftarkan simulutan ini harus memiliki legalitas ini tadi, ditambah dengan NIK seluruh anggota Pak, termasuk pengurus. NIK ini berupa fotokopi KTP dan KK. Nah, fotokopi KTP dan KK ini sangat wajib karena di dalam simulutan ini dimintai di sana yang namanya NIK, nomor nomor induk ya, kependudukan ya. Kemudian dimintai nama ibu kandung. Nama ibu kandung. Jadi di dalam KK itu kan ada nama ibu kandung kan? Nah, jadi makanya petugas-petugas penyuluh pertanian itu sering menjumpai Bapak Ibu, apalagi kelompok baru memintai data-data yang dimintai seperti ini karena untuk pendaftaran ke simulutan. Nanti Bapak Ibu yang sudah punya kelompok tani ataupun yang belum ingin melakukan pendaftaran ke simulutan, silahkan lakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian setempat dan petugas entry simulutan yang berada di kecamatan, yaitu di BPP Bangko ini. Catat ya, BPP Bangko ini. Nanti ada pertanyaan. Ini ada fotokopi KTP, KK, dan luasan lahan disampaikan ke pengurus. Nah, setelah kita daftarkan ke simulutan, barulah kita lakukan poligon tadi. Poligon itu yang pertama langkahnya harus menyiapkan dokumentasi atau foto yang memiliki titik koordinat di suatu hamparan usaha tani kita. Baik itu usaha tani tanaman pangan maupun usaha tani hortikultura. Hortikultura ini macam-macam. Ada cabai, pokoknya ini sayuran, ada buah-buahan dan sebagainya. Ya. Ini adalah dua aplikasi yang sering kita gunakan untuk mengambil foto. Dan inilah manfaatnya adalah untuk melakukan digitasi tadi dalam suatu poligon. Nah, pilih salah satu. Jadi di HP kita, Android kita, Bapak Ibu, nanti kalau ada penyuluh pertanian yang minta, tolong kirimkan foto yang ada titik koordinat. Nah, inilah dia. Ini dua ini. Jadi saya sering pakai yang ini karena ini lebih ringan. Di HP lebih cepat dan kemudian juga lebih ringan fotonya. Ini namanya timestamp. Kalau yang ini open kamera. Ini bisa di-download di Play Store, di Android Bapak Ibu masing-masing. Jangan lupa harus ada paket ya. Kalau downloadnya nggak ada paket nggak bisa. Iya, pilih salah satu. Kalau saya pilih yang ini, yang sering saya gunakan. Ini kameranya, ya. Kemudian, untuk setting kamera itu sendiri sudah kita download ya. Kita download nih di HP kita, di Android kita. Kita setting terlebih dahulu, yaitu pengaturan yang lokasi, yang ada titik lokasi. Kalau tidak di lokasi ini, kalau nggak kita oke kan nih ya. Lokasi titik koordinat yang di pengaturan, dia tidak akan connect ke sini. Tidak akan connect ke sini. Nah, ini diaktifkan dulu. Lokasi. Ada tuh di pengaturan. Ya. Udah, baru nanti kita ambil pengaturan di kamera.
karena dia kecil ya, nggak nampak ya. Dia ukurannya 720 kali 480 yang bisa untuk mengupload ke aplikasi e-reporting tadi. Nah, 720 kali 480. Jangan yang terlalu tinggi, karena terlalu tinggi tak bisa, karena di situ ada batas maksimal penguploadan. Kalau nggak salah itu di bawah 1 giga ke bawah, 1 MB ke bawah maksudnya, 1 MB ke bawah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Yang foto yang seperti ini. Ini lahan usaha tani apa namanya? Peternakan ayam, kampung ya. Nah, ini dia. Dan seperti ini ya, yang ada seperti ini. Lintang utara, lintang selatan dan sebagainya. Oke? Bisa kita pahami sampai di sini? Oke. Kemudian kita lakukan pemotoan tadi sudah ambil, langsung kita masukkan ke aplikasi yang namanya e-reporting atau upload foto melalui e-reporting, karena ini juga kecil ya. Bapak Ibu petani, mungkin sampai di sini sudah cukup kegiatan Ibu mengambil foto, karena untuk melakukan upload foto ini ada petugasnya masing-masing. Contohnya saya sendiri dan penyuluh pertanian itu semuanya sudah terdaftar. Mungkin yang baru-baru belum ya, penyuluh pertanian yang baru belum, tapi penyuluh pertanian yang sudah mungkin di bawahnya itu sudah terdaftar. Sampai hari ini saya masih terdaftar di e-reporting, tapi masih di Jumrah sama Lenggade Hulu. Jadi saya minta nanti ke kabupaten bisa dipindahkan ke Batu Hampar, karena saya buka tadi malam. Saya belum bisa masuk ke Bentayan Baru, belum bisa, karena masih di Lenggade Hulu dan Jumrah untuk mengupload ini foto ini. Jadi kalau ibu-ibu masih ingin mendaftarkan e-reporting ini, nanti kita minta tolong sama penyuluh pertanian yang masih lama atau yang petugas yang lama. Nanti kita bisa koordinasi, itu ya. Nanti diupload di sana, barulah nanti hasil dari uploadan itu bisa kita melakukan pengukuran lahan atau tempat usaha tani ibu-ibu semua atau bapak-bapak semua. Nah, mungkin tak banyak materi yang disampaikan ini, karena sudah sampaikan oleh Bang Indro tadi. Nah, ini adalah tujuan akhir dari pelatihan tematik tentang poligon pertanian. Ini bagi petugas sebagai pemetaan CPCL, penentuan calon petani, calon lokasi bagi ingin mendapatkan bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapat bantuan, ini lahannya harus terdaftar dulu di Simlutan dan juga di poligon. Kemudian mengetahui luas baku lahan pertanian, manfaat bagi petugas. Kemudian selanjutnya sebagai bahan laporan kegiatan. Jadi apapun kegiatan yang telah dikucurkan oleh Kementerian Pertanian atau bantuan apapun, itu nanti kita laporkan melalui e-reporting. Terutama bantuan pupuk, benih, terutama tanaman pangan ya, misalnya padi dan hortikultura lainnya, itu harus di-upload dokumentasinya di e-reporting ini yang tadi kita bahas. Kemudian juga menentukan kebijakan. Nah, ini menentukan kebijakan juga. Karena apa? Karena dengan luasan lahan yang terdata di Simlutan itu selaku instansi pertanian bisa menentukan kebijakan apa yang bisa dilaksanakan di lokasi Bapak tersebut. Kemudian mendaftarkan kelompok tani. Nah, kelompok tani ini salah satunya harus terdaftar tadi, karena dengan ada rangkaian ini pasti kelompok tani sudah terdaftar. Nah, bagi petani apa manfaatnya tematik ini? Mengetahui kelompok tani apakah sudah terdaftar. Ibu bisa nanti koordinasi ke petugasnya apakah bisa di poligon. Kalau tak poligon berarti tak terdaftar di Simlutan. Nah, yang jelasnya dari Bentayan Baru tak terdaftar loh, karena belum ada kelompok. Nah, ditengok ke penyuluh pertanian pasti tak ada, ya kan? Kemudian lahan benar adanya tidak fiktif. Nah, jadi selama ini kita kan banyak tuh kejadian tuh yang dari pokir-pokir jadi aspirasi dan sebagainya itu tidak terdaftar tapi dapat bantuan. Nah, tuh. Kemudian dokumentasi pemetaan lahan, bekerja sama dengan petugas. Ini salah satu manfaat kita. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Maaf, saya yang membuat kelompok baru mau tanya, Pak. Iya. Jadi soal wilayah tadi itu, ataukah
yang mau kita gunakan, kita harus melaporkan dulu. Nah, itu harus diketahui kan gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu lahan itu bila mana kita melaporkannya, ataukah kita melaporkan dari itu memang ada suratnya yang harus kita kasihkan atau gimana? Lahan ya? Iya, lahan. Oke. Begini Pak, kelompok tani itu kan harus memiliki lahan usaha tani. Kalau dia tanaman pangan, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Indro tadi, dia boleh petani penggarap, boleh petani pemilik, kecuali perkebunan, ya kan? Karena dia harus pemilik dan penggarap. Nah, intinya Bapak kelompok tani yang ingin membentuk ataupun sudah terbentuk harus memiliki lahan usaha tani, baik itu lahan pertanian tanaman pangan, horti, ataupun lahan untuk peternakan. Nah, untuk melaporkan ke kami, ya, itu bisa mengundang kami dengan kami nanti bersama tim turun melihat, cek lokasi langsung apakah lahan itu berdomisili di daerah kelompok tani Bapak, kemudian memang adanya gitu kan. Kemudian nanti kami melakukan poligon tadi. Nah, kami ambil beberapa titik koordinat, ya kan. Ada nanti yang sudah terdaftar Pak lahannya, ada yang belum. Nah, yang belum inilah nanti yang tidak bisa kita pantau secara internet tadi, secara poligon tadi, tapi yang sudah itu bisa. Cukup Bapak kirim titik koordinat, langsung kami buka di sini, nampak semua. Karena sini jaringan kurang bagus, biasanya laptop kalau connect bisa kita buka. Begitu Bapak kirim titik koordinat foto yang saya sampaikan tadi dengan tim stem atau open camera tadi, kita bisa melihat di mana kelompok tani itu. Nah, kalau dia sudah pernah dipoligonkan atau sudah pernah didaftarkan, dia akan kelihatan Pak. Dari atas akan kelihatan ini kelompok tani Bapak. Nah, jika belum pernah, ya kan, undanglah kami, biar kami ambil beberapa titik gitu kan, nanti kita poligonkan berapa luas lahan, nanti nggak bisa bohong. Ya, itu yang dimaksud begitu. Jadi silakan bentuk kelompok tani, undang kami, insya Allah nanti kami siap untuk melakukan itu. Insya Allah kami nanti mau segera mengundang ya Pak. Oke, siap. Oke, sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan. Yang ini kuis ya, kuis di luar dari materi kita. Siap-siap ya. Apa nama aplikasi yang digunakan untuk mengambil foto? Siapa yang bisa jawab saya kasih. Ada lagi nih ya. Masih banyak lagi. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengambil foto di lapangan? Open kamera. Ibu udah tadi ya? Open kamera kan? Apa Pak? Stem sama? Oke, ini Pak. Satu lagi pertanyaan. Apa nama BPP kita? Yuk, BPP? BPP Bangko. Terima kasih. Oke, kalau tak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan bagaimana cara mengambil titik koordinat di lapangan ya. Untuk selanjutnya kita menunggu makan siang atau gimana? Ya kan, karena ini waktu sudah hampir zuhur, persiapan kita nanti sholat. Sudah sholat makan dulu atau sholat, nanti baru kita lanjutkan. Bu, pohon durian, pohon tumbuhan sirih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.